Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Ada dua survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei yang kredibel. Saya bilang lembaga ini kredibel karena biasanya ya menjelang pemilu banyak lembaga survei abal-abal. Mereka melakukan survei atau bahkan nggak melakukan survei sama sekali. Kalaupun mereka melakukan survei nggak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau sesuai dengan rumusan statistik. Karena itu hasilnya yang lembaga survei tidak kredibel itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di Indonesia nih ya, lembaga-lembaga survei yang kredibel itu tergabung dalam organisasi yang namanya Persepi. Persatuan Lembaga Survei Opini gitu deh. Dua lembaga survei kredibel yang baru aja ngeluarin rilisnya adalah SMRC atau Saiful Mujani Research Consulting dan Carta Politika. Keduanya melakukan survei nasional untuk merekam opini dan persepsi publik berkenaan dengan kondisi politik kekinian. Surveinya dilakukan awal-awal Mei lah. Jadi memang paling baru ngerekam persepsi publik atau opini publik tentang kondisi politik. Dan mau tahu hasilnya? Salah satu hasil pentingnya dari dua survei ini adalah elektabilitas Ganjar Pranowo itu makin melejit. Sementara Prabowo angkanya cenderung stagnan dan Anies turun. Dalam simulasi 3 nama yang dikeluarkan oleh SMRC, Ganjar yang tahun lalu mendapatkan suara 25,5%, pada survei terakhirnya naik menjadi 39,2%. Suara untuk Prabowo tahun lalu 34% dan survei terakhirnya itu 32% menurut SMRC. Penurunan dari 34 ke 32 ini sebetulnya masih ada dalam range margin error. Artinya kalau turunnya 2% sementara margin errornya 3% itu dianggap angkanya stagnan. Sedangkan angka buat Anies Baswedan pada survei SMRC tahun lalu dia 23%, ya lumayan lah. Tapi survei pada tahun ini turun jadi 19% saja saudara-saudara. Penurunannya sampai 4% loh. Jika jumlah pemilih itu 180 juta orang, penurunan 4% itu artinya Anies kehilangan 7,4 juta suara orang pemilih dalam setahun. Angka yang kira-kira mirip juga ditampilkan oleh surveinya Carta Politika. Pada simulasi capres 3 nama, suara untuk Anies juga turun dari 29% pada November 2022 menjadi tinggal 23% pada Mei 2023. Sementara hampir sama dengan angkanya SMRC, angka untuk Ganjar pada survei Carta Politika itu kalaupun sempat turun pada April 2023 jadi 31%, tapi pada Mei 2023 elektabilitasnya naik lagi bahkan meroket jadi 38,2%. Sebagai informasi ya, kita kan tahu. Jadi sebelum Ganjar diumumkan oleh PDIP, sebelum Pak Prabowo meyakinkan diri untuk maju sebagai capres, Anies adalah capres yang paling duluan, bahkan dianggap nyolong start. Dia dicalonkan oleh Nasdem waktu itu.
dipilih dan dicalonkan. Dan setelah pengumuman oleh Nasdem, Anies langsung tancap gas. Ia keliling Indonesia seperti udah masa kampanye. Datang ke beberapa daerah, ngumpulin massa, lalu pidato di sana. Kita ngelihat mobilisasi massa yang hadir di acara-acara itu emang ya lumayan banyak. Dan para pendukung Anies seneng, lapangan penuh. Orang seperti mengeluh-elukan Anies. Dan massa itu kebanyakan dikerahkan oleh kader-kader Partai Nasdem. Di atas panggung biasanya yang mirip panggung kampanye itu Anies berpidato. Dan orang-orang mendengarkan omongan Anies dengan takjub. Logikanya ya, kalau dia start duluan sebelum Ganjar ataupun Prabowo sudah keliling Indonesia duluan, mestinya kan angka elektabilitasnya meningkat dong. Yang lain belum ngapa-ngapain. Tapi saudara-saudara, inilah keanehannya. Ketika dia start duluan, dia kampanye kemana-mana, yang terjadi malah sebaliknya. Setidaknya ketika kita mengacu pada hasil survei di atas tadi, sejak dia pidato di mana-mana, justru suaranya makin jeblok. Kesimpulannya, semakin Anies pidato, suaranya makin turun. Ini yang saya anggap sebagai keanehan dari salah satu capres, Anies Baswedan. Jika saja misalnya tim kampanyenya Anies membaca hasil survei SMRC ataupun Carta Politika, kayaknya ya mereka pasti akan mengubah strategi kampanye deh. Jadi Anies diminta untuk nggak ngomong lagi. Saat kampanye nanti, kalau ketemu pendukungnya dia cukup diem aja. Atau cuma senyum-senyum. Nggak perlu pidato-pidato yang banyak. Kalau ditanya ya nggak usah jawab, cukup senyum-senyum aja. Cukup nge. Ketika di depan massa dia naik panggung, dia nggak perlu ngomong. Cukup dada-dada aja kayak pemilihan putri kecantikan. Jadi kalau dia nggak banyak omong, kan elektabilitasnya makin bisa ditahan, minimal ditahan lah ya, kalaupun nggak naik. Tapi kalau dia makin banyak omong, terus elektabilitasnya makin jeblok, kan repot. Kemarin misalnya, waktu dia pidato di depan relawannya di Senayan, ia pidato mengkritik kebijakan soal subsidi listrik yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Kata Anies, subsidi listrik itu nggak tepat sasaran. Orang yang nonton ya, pendukung-pendukungnya langsung bersorak. Wih gila, Anies keren. Dia mengkritik kebijakan pemerintah pusat. Ketika mau ditambahkan kritiknya, pastikan untuk mengupload di media sosial pendukungnya mencoba mencari-cari lewat Google. Kira-kira data soal kebijakan mobil listrik itu gimana sih di berbagai daerah? Dia malah ketemu informasi bahwa justru Anies ketika jadi gubernur Jakarta, dia sendiri yang memberikan subsidi kepada konsumen mobil listrik berupa pembebasan bea balik nama. Tentu aja, barangkali penontonnya langsung kecewa saudara-saudara. Mereka jadi tahu semakin Anies banyak omong, semakin inkonsisten, semakin kelihatan bahwa omongannya tidak korelatif dengan tindakannya. Lo gak percaya? Coba deh dengerin pidatonya Anies soal air mengikuti sunatullah. Atau pidatonya Anies soal transportasi milik manusia adalah kaki. Alat transportasi yang dimiliki oleh semua manusia adalah kaki. Atau statement Anies ketika COVID-19. Dia bilang gini, bahwa tingkat kematian di Jakarta turun tapi jumlah orang meninggal naik. Puyeng gak lu? Gua aja puyeng. Artinya kesimpulannya, semakin Anies banyak omong, dia beresiko kehilangan pendukungnya. Semakin dia jual omongannya, dia beresiko elektabilitasnya makin turun. Kesian juga sih, padahal kan satu-satunya yang bisa dijual dari Anies, ya cuma omongannya. Yang lainnya nggak ada yang bisa dijual. Saya Kekun tadi. Terima kasih.